Nope, nope. Sebelumnya kita sudah bertahan hidup 100 hari di Minecraft Ocean Only. Sekarang kita bertahan hidup 100 hari di Desert Only. Bisakah kita berteman dengan zombie pasir? Dan bisakah kita bertahan hidup hanya dengan batang rumput mati? Tapi yang aku tahu kalian bisa tekan tombol subscribe dan pukul tombol like-nya sekeras-kerasnya kalau kalian suka konten ini. Kita akan bertahan 100 hari dan mencoba mengalahkan Boss Ender Dragon. Hari pertama aku udah nemu desert temple yang dekat sama kolam lava. Aku mencoba untuk turun dengan aman sentausa untuk ngambil chest yang ada di dalamnya. Ada saddle, ada gold, dan ada diamond 3 biji. Terima kasih Dewa Minecraft, baru main dapat 3 diamond. Jalan sedikit dari temple ada village yang terlihat. Aku room tour salah satu rumah villager dan aku ambil isi chestnya. Aku juga numpang untuk bikin diamond pickaxe. Setelah itu aku tes dulu diamond pickaxe-ku untuk mining iron golem. Aku maling haybale dari village ini dan kabur sampai nemu village baru. Karena udah malam, aku memutuskan untuk tidur. Besoknya aku riset pekerjaan petani biar dia ngejual wheat. Dan aku menjual haybale hasil curianku untuk ngedapetin emerald. Aku maling lagi haybale dari mereka dan aku jual lagi ke mereka. Waktu itu aku cari obsidian dan aku nemu desert temple sekaligus village yang baru. Aku ambil dulu obsidiannya. Terus aku berkunjung ke desert temple dan lumayan aku dapat node chapel. Aku membuat armor dari iron dan gold hasil chest dan aku pakai tapi kurang celana. Aku berkunjung ke village dan riset lagi pekerjaan mereka. Tujuanku hanyalah uang mereka. Aku pergi ke desa yang lain dan haybale-nya lebih banyak. Seperti biasa, aku langsung tukar cash. Setelah itu aku shopping ke armorer. Aku pengen unlock diamond armornya sampai akhirnya kebuka celana dan sepatu aja. Aku beli sepasang sepatu dan mencoba pergi ke alam baka. Lumayan dapat spawn di hutan, jadi aku langsung cari kayu karena di gurun Sahara aku belum pernah lihat pohon satupun. Setelah itu aku kembali dan memutuskan untuk tidur istirahat dulu karena pegal habis nebang pohon. Besoknya aku masukin semua barang-barang penting yang menuhin inventory di chest villager dan aku memperkerjakan tukang panah untuk aku ajak barter stick. Aku kerja keras sebagai kuda untuk cari banyak emerald sampai aku sadar kalau aku perlu banyak flint untuk membuat banyak fletching table supaya bisnisku lebih lancar. Aku tidur dulu dan besoknya jualan stick lagi. Akhirnya armorer naik ke master dan menjual chestplate dan helm diamond. Tapi uang sakuku udah habis cuma untuk nge-unlock armorer master. Aku kerja lagi dan setelah kembali, aku nggak tahu kenapa udah malam tapi villagernya belum balik ke rumah. Aku bubarkan kerumunan masa itu dan beristirahat tidur. Besoknya di depan gang aku beli diamond chestplate dan helm dari armorerku. Dan aku sudah full diamond, baby. Setelah itu aku siap jalan ke Nether untuk cari fortress. Aku nemu portal rusak dan mengambil obsidiannya. Kali aja nanti aku lupa jalan pulang jadi aku bisa bikin portal baru. Aku jalan menyusuri Nether, biome demi biome. Dan sampai... Kaget nggak kalian? Aku trading sama Alan dan dapat potion fire resistant, lumayan. Setelah itu aku main volley bentar. Sampai akhirnya aku udah mengelilingi semua biome di Nether, tapi masih belum nemu fortress juga. Aku udah jalan 2000-an blok di Nether dan pas aku nengok ke atas ternyata fortressnya tepat di atasku. Akhirnya aku sampai di fortress dan aku segera ngebuat portal untuk kembali karena aku rindu dunia overworld. Beruntungnya aku dapat village di dekat portalku. Akhirnya aku punya akses dekat untuk ke fortress dan ke village. Aku memutuskan untuk mencari kasur terdekat dan tidur karena capek tamasya di Nether. Besoknya aku kembali ke Nether dan make fire resistant untuk battle sama Blaze. Easy peasy lemon squeezy. Hari ke-16 aku explore keliling desa dan aku baru nyadar ada bangunan yang melayang. Bahkan ada kucing yang nyangkut di tebing. Setelah itu aku membuat chest dan menaruh beberapa barang pentingku yang menuhin inventory. Besok paginya aku mining pasir yang keras karena aku bakal bikin rumah. Di pertengahan mining aku nonton atlet panah saling tembak. Aku sih dukung yang kurusan. Aku lanjut lagi mining dan sebuah insiden terjadi. Untungnya aku armor diamond. Setelah mining aku lihat villager yang hampir bunuh diri ke ravine, tapi aku selamatin dia. Karena aku ngerasa lubang ini berbahaya, aku memutuskan untuk menutup beberapa bagian yang paling fatal. Ngelihat pasir yang jatuh bikin aku ngerasa main domino. Aku mulai merapikan pasir dan merapikan lahan untuk membuat rumah. Aku membuat stone cutter dan mulai membuat rumah awal.
Waktu aku nge-building, ada beberapa pengganggu yang datang. Aku nyari beberapa tanah karena berniat membuat kebun yang nyatu sama rumah. Aku lanjutin proyek rumahku, aku diganggu sama beberapa layangan. Tapi aku bunuh dengan mudah. Aku baru ada ide untuk bikin variasi baru di rumahku. Aku bakal isi tower kecil di sebelahnya. Setelah itu, aku cari kayu di nether dan kayunya akan aku pakai untuk membuat chest dan membuat genteng juga. Kurang lebih hasilnya kayak gini. Kayak rumah kakek kura-kura sih rasanya. Tiba-tiba di malam ke-18, aku dikeroyok sama geng suzuran. Aku bertempur sama kakak golem dan menghabisi semua zombie suzuran itu. Hari ke-19 sampai dengan 40 aku dedikasikan untuk membuat tatanan Sunagakure yang baru. Dimulai dengan membatasi wilayah dengan tembok, aku mencari banyak pasir dan aku ubah menjadi pasir batu kemudian mengubahnya ke wall. Aku mulai mengelilingi semua wilayahku, memakan banyak waktu dan banyak pasir. Aku juga harus menghancurkan satu ladang supaya nemboknya nggak terlalu luas. Setelah itu, aku beruntung ketemu Wandering Trader. Dia ngejual sapling pohon, tapi dari semua sapling yang ada, dia ngejual sapling yang paling aku nggak suka. Tapi aku tetap ambil dan aku menanam pohon pertama kalinya di dunia ini. Aku pupuk dan aku tebang untuk melipat gandakan saplingnya dan menanam lebih banyak pohon lagi. Setelah Wandering Trader itu tidak berguna, aku main pukul-pukulan pakai kapak iron. Aku hias rumahku dengan pintu dan akhirnya aku bisa memasang lantai juga di rumahku. Ada villager yang lagi dikejar zombie. Aku selamatkan dia karena dia salah satu rakyatku, tapi dia malah bengong. Besok paginya aku menambahkan gerbang masuk ke Sunagakure, dan aku ngebuatnya di setiap sisi. Setelah itu aku ke nether untuk nyari lampu kotak, untuk menerangi desa, karena kalau pakai torch rasanya kurang keren. Aku kembali ke desa dan memasang lampu itu di daerah yang gelap di seluruh desa. Aku menebang pohon dan memperluas lagi tempat tanam pohonku. Setelah itu, aku ubah semua blok kayu yang aku dapat untuk jadi slab. Di hari ke-27, aku berencana untuk memberi jalan setapak di desa Sunagakure supaya kelihatan lebih menarik. Pas lagi kerja, aku diserang sama monster layang-layang lagi. Untung aku cepat masuk ke rumah. Pengerjaan ini memakan waktu yang cukup lama karena aku ngehubungin satu rumah ke rumah lainnya. Tapi nggak apa-apa, demi tatanan Sunagakure yang lebih bagus. Malamnya aku nemu villager yang keluyuran sampai malam. Aku suruh dia bobok. Paginya aku nemu village yang mau loncat ke ravin. Aku nggak ngerti beban hidupnya apa, tapi aku selamatin dia. Supaya lebih aman, aku memagari lubang-lubang berbahaya di village ini. Setelah itu, aku ada ide untuk bikin danau. Supaya bisa gampang ngalirin air, aku tutup dulu lubangnya dengan kayu. Dan besok paginya mulai ku isi air di semua bagiannya. Setelah itu, ku hilangkan penutup yang kemarin malam dan untuk mempercantik, aku tambahkan rumput laut di danau itu. Aku keluar desa untuk mencari tebu dan gak sengaja nemu Desert Temple. Aku mencoba explore ke sana, lumayan aku bisa dapetin saddle di sana karena semua saddleku tertinggal di desa yang lama. Aku menanam semua tebu yang aku dapat di sekitar danau supaya kelihatan lebih hijau. Selain itu, aku bikin danau kecil juga di bagian lain sekitar desa biar desanya nggak kelihatan kering. Sekarang, setiap keluar desa aku ngerasa lebih cerah dan nggak gersang kayak hidup kalian. Sorenya aku lihat villager yang natap senja. Kayaknya sih ini anak indie. Di hari ke-34, aku ngebuat danau lagi, tapi kali ini lebih besar. Besok paginya, aku upgrade tembok di desa dan aku tambahin tower kecil di setiap pojoknya. Dan gerbangnya juga aku upgrade. Aku hias sedikit pakai button dan setelah itu, aku membuat tempat mining. Ini adalah goa yang emang ada di desa ini, jadi aku cuman hias luarnya dan membuat akses naik turun lebih gampang. Setelah itu, aku berencana ngebuat kandang babi. Aku undang semua babi yang ada di desa untuk join tinggal di sana. Di hari ke-39, aku memutuskan untuk mengubah rumahku menjadi storage room karena kurang keren untuk jadi sebuah rumah dan aku perlu tempat untuk mengorganisir barang-barangku. Aku tambahkan lagi chest dan aku namain setiap chest sesuai dengan kategori. Aku pindahkan semua barangku dan setelah itu aku memutuskan untuk mining mencari dirt. Tapi nggak sengaja aku nemuin kerangka Titan, jadi aku ambil semua tulang-tulangnya. Selain itu aku ngambil beberapa iron juga dan gravel. Kembali ke desa, aku lihat rakyatku lagi pacaran dan diam-diam menyaksikannya. Dan sayangnya, mereka mandul. Aku menanam beberapa pohon di sekitar desa supaya lebih cantik, berhubung aku banyak dapet dirt. Besok paginya, aku berusaha menjinakkan si Jarot, tapi dia berontak terus. Aku sogok dia pakai gula dan dia mau menjadi peliharaanku. Aku pasangin saddle dan gold armor, lalu aku ajak Jarot keliling desa, karena desanya udah keren.
Setelah itu aku berkebun, mancing, nebang pohon, biasalah cari resource. Aku ada ide untuk memperluas lagi kebunku karena aku ngerasa stok makananku dikit. Aku skop beberapa pasir dan menggantinya ke dirt. Karena dirt aku campur sama gravel, jadi aku harus cangkulnya double. Aku mengaliri ladangku dengan air dan aku tutup pakai slab. Aku pagari ladangku dan ketika mau ambil bibit, aku jinakin kucing yang ada di storage roomku berhubung aku bawa ikan. Aku namain dia Gogon. Gogon ikut menanam bibit, bahkan ada creeper juga yang mau ikut. Tapi aku kacangin aja dia karena aku nggak suka warna hijau. Kebunku sudah jadi dan aku akhiri hari dengan memberi makan babi-babiku. Oke, setelah kalian melihat berbagai macam progres yang aku lalui, aku ingin kalian memanjakan mata kalian dan melihat bagaimana hasil akhir dari Sunagakure. Di hari ke-44, aku berencana mencari pundi-pundi emerald menggunakan stick. Aku memecat kang daging, petani, kang tulis, dan kang pancing, dan di malam harinya aku mencari kayu untuk trading besok pagi. Karena aku berniat mendapatkan diamond tool dari villager toolsmith dan weaponsmith. Aku tebang banyak kayu, tanam lagi, lalu mengubah semuanya menjadi stick, dan menjual semuanya. Aku pergi mining untuk mencari beberapa coal dan iron, setelah itu aku ngebakar iron sambil ngelamun bentar. Setelah itu, aku lanjut bikin greenstone. Sambil menunggu pagi, aku memanen tanamanku dan memberi makan calon makananku. Setelah itu, aku lanjut bisnisku dan mulai shopping ke weaponsmith. Malamnya, aku nongkrong sama anak-anak zombie bentar. Dan besok lanjut lagi shopping sampai akhirnya aku berhasil ngebuka kapak diamond dengan efisiensi dan unbreaking 2. Gak lama setelah itu, aku dapat pedang diamond, isi sharpness 2 dan unbreaking 3. Aku punya banyak kapak karena sering shopping dan aku pakai kapakku untuk menebang pohon. Aku memperluas farm kayuku untuk hasil yang berkali lipat. Tiba-tiba geng susuran datang untuk balas dendam lagi, tapi aku tetap santuy dan bantai semuanya sendirian. Besoknya muncul lagi wandering trader dan dia ngejual koral sama oak sapling, yang kali ini lumayan lah. Aku beli koral dan aku pasang di danau desa biar lebih berwarna lagi. Aku tanam juga oak sapling supaya punya varian kayu yang berbeda. Aku membantai zombie yang di dekat desa tapi nggak sengaja kepergok sama babi. Aku berkebun, memberi makan babi, dan berbisnis lagi untuk dapetin banyak uang. Aku memperkerjakan toolsmith dan mulai menaikkan levelnya. Aku mencari iron dan nggak sengaja menemukan mine shaft. Aku menemukan chest dan lumayan dapat name tag. Ada chest lagi dan name tag sama diamond aku dapat. Aku kembali pulang karena takut tersesat, tapi untungnya masih hafal jalannya. Aku membakar semua ironku dan kupakai untuk menaikkan level toolsmithku lagi. Aku berhasil unlock shovel diamond, dan aku naiki lagi sampai akhirnya pickaxe diamond sudah aku unlock. Bahkan isi efisiensi dan unbreaking 3, ditambah slick touch. Sayangnya nggak fortune. Sekarang semuanya udah diamond kecuali cangkul. Aku merapikan alat-alatku berdasarkan durability-nya dan aku tunjukkan ke rakyatku kalau aku kaya dengan membuat batu pakai emerald block. Tapi aku hancurin lagi karena aku hilaf. Stop foya-foya wahai anak muda. Aku explore mineshaft lagi, waktu salah lompat aku malah nemu diamond. Jalan sedikit, nemu lagi diamond. Dan selain itu, aku juga nemu zombie spawner. Lumayan kalau aku pakai jadi XP farm. Di dekat zombie spawner itu ada spider spawner. Ini aku cari-cari, tapi sayangnya spidernya beracun. Jadi sangat menegangkan untuk ditaklukkan. Beberapa kali aku kena poison, tapi situasi aman terkendali. Aku merasa nggak bisa nemu jalan pulang. Jadi aku putuskan untuk menggali ke atas dan sebuah insiden terjadi. Aku nyaris mati, meskipun ini nggak hardcore, setidaknya aku pengen untuk nggak mati sama sekali di 100 hari ini. Aku naik lagi, tapi kali ini aku pasang obor di bawahku untuk jaga-jaga, dan aku lebih berhati-hati lagi. Akhirnya, aku berhasil naik ke atas lagi dan ternyata masih belum jauh dari Sunagakure, tapi di luar pembatas sih.
Aku akhiri hari ke-56 dengan tidur. Setelah aku dapat armor diamond dan tool diamond, aku berkeinginan untuk upgrade armorku ke netherite. Jadi di hari ke-57 aku membuat akses untuk menuju ke kedalaman 15 di nether dan mencari ancient debris yang sangat-sangat mudah kita dapatkan. Ya, di klip ini hanya ada aku mining, dan mining. Oke, kita freestyle dikit. Dan akhirnya aku kembali ke rumah. Aku kaget pas balik aku tiba-tiba disambut sama Blaze. Apa-apaan ini, ada Blaze di overworld. Setelah itu aku membeli pickaxe diamond karena pickaxeku yang lama sudah sekarat. Aku balik lagi ke nether untuk mining, tapi aku ada ide. Aku bakal pakai TNT mumpung aku nyimpen dikit di rumah. Lumayan lah, dapat beberapa. Setelah merasa cukup, aku memutuskan untuk pulang. Sekarang aku punya 5 netherite ingot. Dan aku cuma perlu 4 untuk setiap armorku. Aku ubah semua armorku ke netherite dan akhirnya aku full netherite di hari ke-61. Sisa netherite ingot yang aku punya aku pakai untuk membuat lodestone untuk sekedar penunjuk arah kalau aku jalan-jalan. Di hari ke-62, aku membuat brewing stand. Aku berniat mempekerjakan clericku karena aku akan nyari ender pearl dari dia. Aku nebang kayu untuk mencari emerald dan terus menaikkan levelnya. Di luar Sunagakure, aku juga nemu wandering trader yang baru. Karena yang dijual jelek-jelek, aku kasih dia sedikit pelajaran. Aku adopsi lamanya dan kembali menaikkan level clericku. Ketika dia sampai master, dia malah ngejual minuman dingin XP. Aku memutuskan ke nether dan membuat tunnel untuk mencari hutan enderman. Bukannya ketemu hutan, malah ketemu fortress yang kedua. Langkahku terhenti karena di depanku dijagain sama Blaze. Dan aku nggak bawa fire resistant. Aku kembali pulang karena ngerasa susah nemuinya. Dan aku mempekerjakan cleric yang kedua. Semoga aja kali ini dia ngejual. Pas dia naik ke level master, dia malah ngejual minuman dingin penambah XP lagi. Karena jumlah villagerku yang terbatas, aku memutuskan kembali ke nether dan membuat tunnel baru di arah yang berbeda. Cukup jauh perjalananku, sampai akhirnya aku ketemu hutannya. Aku membunuh enderman dengan cara kupukul dan ada juga yang cuman aku tatap. Aku sekalian mencari krim magma, lalu lanjut memberi enderman kenyamanan. Setelah dapat ender pearl yang cukup, aku kembali pulang dan mampir bentar ke fortress buat mencari nether wart. Aku dikejar sama mas-mas skeleton, tapi aku suruh dia diam di boat karena aku mau pulang. Aku menanam nether wart-ku, tapi ternyata mereka nggak bisa aku pupuk. Aku bikin beberapa buat potion, ada potion ngambang, anti api, sama strength. Aku tes dulu mata yang kupunya dan ternyata work. Aku mempersiapkan diri untuk melawan babang naga. Aku mengambil beberapa obsidian untuk membuat portal nether nanti di sana. Aku tidur karena sedikit ngantuk, terus besoknya aku set up lodestone sebagai penunjuk arah. Di hari ke-71, aku OTW ke Stronghold bareng si Jarod dan aku nemuin ruin portal. Lumayan ada melon emas di sana dan ternyata Strongholdnya tepat ada di bawah desa. Aku mulai menggali ke bawah dan ketemu. Aku explore dan menemukan perpustakaan yang bukannya banyak buku tapi malah banyak jaring laba-labanya. Tapi lumayan ada chestnya. Setelah sedikit explore, akhirnya aku ketemu sama portalnya. Aku bikin nether portal di sana dan di nether aku mengikuti arah kompas yang aku konekkan sama lodestone. Akhirnya aku bisa ngehubungin portal rumah dengan portal Stronghold melalui nether. Jadi kalau aku bolak-balik nggak jauh. Ketika mau balik ke Stronghold, aku jalannya sempoyongan dan malah terjun ke lava. Aku minum extra jus api dan akhirnya aku berhasil selamat. Di Stronghold aku naruh keperluan battle ke dalam chest. Aku nyalakan portal dan aku tinggal OTW ke DN. Tapi aku baru nyadar, si Jarod masih nginep di desa. Aku ajak si Jarod pulang dan Sunagakure terlihat keren dari kejauhan. Aku kembali ke nether dan memperluas jalananku biar nggak jatuh lagi, tapi ada babi yang spawn. Di Stronghold aku nemuin perpustakaan kotor lagi, jadi aku bersihin dulu dan mengambil beberapa bookshelf. Untung ada pickaxe Slick Touch. Aku balik ke rumah untuk membuat tempat enchanting di tengah danau. Jadi kayak ngambang gitu. Aku membuat meja enchanting dan aku mulai mengenchant alat-alatku. Aku siapin tool dari kayu untuk sekedar reset enchantment kalau perlu. Dan aku disenchant projectile protection yang aku punya. Dan sekarang semua armorku udah protection 4. Aku juga enchant buku karena XP ku masih sisa. Di hari ke-76 muncul wandering trader yang baru lagi. Setelah aku cek, dia jual jungle sapling. Dan aku membeli jungle sapling itu. Dan aku mining untuk mencari banyak iron untuk ngebuat anvil. Setelah balik ke rumah, aku panggang ironku dan aku menambah bed untuk villager. Tapi karena nggak ada rumah, aku naruhnya di luar aja. Kali aja ada yang mau tidur di luar. Setelah ironku jadi beberapa, aku membuat anvil dan menggabungkan buku enchant yang aku buat dan yang aku temukan di perpustakaan Stronghold. Dan aku membuat pedang diamond powerful untuk mengalahkan Ender Dragon. Aku kembali ke Stronghold dan prepare untuk battle dengan babang naga. Aku pemanasan bentar dan aku masuk ke DN. Dan aku minum potion ngambang dan potion strength. Aku menghancurkan pilar-pilar babang naga biar dia nggak nge-heal terus.
Aku lompat dari satu pilar ke pilar lainnya. Aku ngambil nafas naga dan memasukkannya ke dalam botol selagi aku ingat. Pas jalan, aku nggak sengaja lirik Enderman dan dia tersinggung. Dia menyerangku sampai shieldku hancur. Pas aku mau lompat ke pilar lain, aku lupa kalau potion ngambangku udah habis. Aku hancurkan pilar terakhir dan mulai menyerang babang naga. Pas dia turun, aku serang menggunakan pedang saktiku. Dan pas dia balik terbang, aku membunuh naga itu dengan jurus panahan si Madun. Dan akhirnya aku berhasil membunuh babang naga itu. Aku mengambil semua biji XP yang ada dan aku ambil juga telur naga. Aku nggak langsung pulang, aku berminat untuk mencari Elytra juga. Aku berhasil menemukan rumah Enderman tapi nggak ada kapalnya. Tapi aku tetap ke sana dan memburu shulker untuk membuat shulker box. Selain itu di sana juga ada chest yang lumayan juga. Aku bingung cari jalan turun, jadi aku memakan buah ungu dan langsung teleport ke bawah. Aku lanjut perjalananku yang cukup jauh dari pulau ke pulau sampai akhirnya nemu juga. Aku hunting shulker dan ambil chest yang ada. Lumayan banyak juga dapat chest dan isi alat-alat diamond. Sampai aku bingung buang yang mana. Tapi yang utama aku menemukan Elytranya. Aku makan buah ungu dan teleport lagi ke bawah. Lalu aku cari ender pearl dan masuk ke portal untuk langsung pulang ke rumah. Dan di hari ke-80, aku berhasil mengalahkan Ender Dragon dan mendapatkan Elytra. Di hari ke-81, aku merapikan barang-barangku setelah bertarung melawan Ender Dragon. Karena masih banyak ada waktu, aku mencoba menjadi produktif dan memperluas kebun Nether Wardku. Aku juga menambahkan enchantment Unbreaking ke shield dan Elytraku. Karena banyak mendapat XP saat melawan Ender Dragon, aku pakai untuk mencari enchantment yang bagus dan kutaruh di buku. Jiwa sombongku meronta dan aku membangun batu emerald lagi, bahkan kali ini ditambah blok diamond juga. Aku memanen kebunku, memberi makan babi-babiku, dan pas mau nambah emerald block di monumenku, tiba-tiba Minecraftku rada crash. Tapi akhirnya mau lagi. Oke, sekarang lebih tinggi. Aku pergi mining dan mencari beberapa resource, dan aku menemukan spider cave spawner yang baru. Aku ambil stringnya dan aku baru nyadar, ternyata spider spawner yang sebelumnya berdekatan dengan yang baru aku temukan ini. Aku lanjut mining dan nemu spider spawner lagi. Aku juga nemu diamond, untung nggak jatuh ke lava waktu aku mining. Selain ore, aku juga ambil dirt untuk keperluan kedepannya. Aku mempekerjakan librarian dan aku riset terus sampai aku menemukan buku mending. Cukup lama prosesnya sampai akhirnya aku nemu buku mending. Aku buru-buru cari tebu untuk buat kertas dan menukarnya dengan emerald ke librarian. Setidaknya tradingnya kelok. Aku menghias gerbang masuk miningku dengan blok-blok yang sebelumnya aku mining. Dan lagi-lagi aku menemukan villager galau yang memandangi senja. Aku mencari kayu dan tukarkan ke emerald dan memperluas perkebunan Nether Wardku. Aku membeli 2 buku mending dan memasangnya ke helm dan chestku karena durability-nya sekarat. Aku cari XP dengan mining ke Nether sampai armorku pulih normal. Besok paginya aku jalan-jalan sama Jarod dan menemukan Desert Temple. Aku explore dan mengambil isi chestnya. Dan ketemu village yang dempet sama Desert Temple. Di village itu ada domba, jadi aku hasut mereka pakai wheat dan mereka mau datang ke Sunagakure. Aku buatkan mereka rumah untuk sementara. Di hari ke-91, aku baru tahu caranya membreeding lama. Ternyata pakai hay bale. Aku jalan-jalan dan menemukan pos ronda villager dan menelusuri ke atas. Aku nggak berharap banyak soal chestnya dan ternyata bener aja, tak ada yang menarik. Aku melatih kemampuan bertarungku dan melawan beberapa villager sampai akhirnya mendapat Bad Omen. Aku ada ide untuk memulai raid, tapi bukan di villageku melainkan di village tetangga. Aku minum obat kuat dan siap bertarung melawan mereka. Aku merasa ini lebih susah daripada battle sama Ender Dragon karena mainannya keroyokan. Pertarungan ini benar-benar sengit. Ketika malam tiba, aku harus berhadapan sama mob lainnya juga. Mencegah hal itu, aku tidur ke salah satu rumah villager. Villagernya tersisa 1. Aku bingung ada di mana. Ternyata dia sembunyi di bawah tanah, saking takutnya ngelawan aku. Wave selanjutnya muncul evoker dan itu menjadi sasaran utamaku karena dia membawa totem. Aku sempat terdesak karena serangan mereka yang keroyokan, sampai akhirnya villager terakhir aku kalahkan dan berhasil menjadi hero of the village. Aku nggak kenapa-napa, cuman ada beberapa panah nancep di kepalaku. Berhubung dapat diskon, aku borong semua buku mending dan aku pasang ke elytra, shield, dan alat yang menurutku memerlukan mending. Aku mengobati semua alatku dengan mining ke nether, dan beristirahat sambil memandangi senja dan merenungi apa saja yang sudah kulalui. Aku menebang pohon untuk mencari emerald, berhubung masih ada efek Hero of Village. Pas asik nyari kayu, aku nggak sadar efeknya udah hilang. Jadi besoknya aku mulai raid baru lagi. Aku sembunyiin Jarod dan memulai raid untuk kedua kalinya. Singkat cerita, aku menang. Aku barter dan mencari banyak emerald, dan pas aku cek ternyata librarianku jual buku Infinity. Villager ini benar-benar epic. Aku borong buku mending dan Infinity-nya.
Kupasang Infinity di bowku dan kunamai Anjay Gurinjay Bow. Aku tes panahku dan tepat sasaran. Setelah itu aku membuat kembang api dari kertas dan gunpowderku. Aku latihan terbang menggunakan Elytra. Akhirnya aku bisa melihat Tsunagakure dari atas langit. Malam hari tiba dan ini adalah malam hari ke-99. Besok akan menyentuh hari ke-100. Aku menyalakan kembang api untuk merayakan Zero Death-ku di 100 day kali ini. Aku cukup puas dengan 100 day kali ini, berangkat dari village yang biasa menjadi tatanan Tsunagakure yang sangat luar biasa. Sangat seru untuk petualangan di biome ini. Kira-kira next di biome apa? Tulis di kolom komentar dan terima kasih menonton videonya sampai selesai.